Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from a group. I will introduce our members. The first speaker is Anabila Salsabila, NIM 256, and the second speaker is Sinta Devira, NIM 255, and the third speaker is Amanda Swi Agustin, NIM 275. We will discuss about pattern of participation, managing classroom talk. Definition: pattern of participation, managing classroom talk. Strategies used by teacher to manage student interaction and participation in the classroom conversation. This includes providing opportunities for all students to speak, guiding the discussion to stay focused on the learning objective and the exchange of different ideas. Maksud dari definisi dari pattern of participation, managing classroom talk itu adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk mengolah interaksi partisipasi siswa dalam percakapan di kelas. Nah, jadi itu kayak mendorong siswa untuk bekerjasama antar siswa serta memberikan dukungan kepada siswa yang kurang percaya diri untuk lebih mengekspor keberanian dia dalam berbicara di dalam kelas. Nah, di mana guru itu membuat siswa agar mau berbicara saat pelajaran. Siswa itu tidak hanya diam saja dan mau melakukan diskusi interaksi antara guru atau sesama murid. Next, yang kedua itu ada pattern of participation in the classroom discourse. Is a term used to describe how students are participation in the classroom conversation or discussion. This includes various patterns of behavior such as how often they speak, the types of contribution. For example, asking, answering, commenting, as well as how they interact with the instructor and fellow students. Jadi maksud dari pattern of participation in the classroom discourse itu pola partisipasi dalam wacana kelas, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana siswa atau peserta didik berpartisipasi dalam percakapan atau diskusi di kelas. Nah, pola ini tuh mencakup beberapa jenis kontribusi yang diberikan, misalnya seperti bertanya, menjawab, interaksi, mengomentari. Nah, pattern of participation in the classroom discourse ini sama yang tadi, pattern of participation in the classroom talk, itu adalah istilah yang serupa dan sering memiliki sedikit perbedaan. Jadi kayak dia tuh hampir sama tapi beda. Nah, bedanya ini kalau di discourse ini cenderung merujuk kepada percakapan yang lebih formal, melibatkan kayak dalam percakapan di kelas tuh kayak pertukaran gagasan, argumen yang lebih mendalam. Nah, sedangkan si talk ini lebih kayak bicara sehari-hari yang bisa dibilang informalnya. Jadi si talk ini cenderung lebih umum, terus diskusi santai antara siswa dengan siswa yang lain. Next, nah, pattern of participation dalam mengelola kelas, pattern of participation discourse itu berkaitan dengan IRF. Nah, di mana invitation response feedback adalah model that describe the general pattern of interaction between teacher and student in the classroom. IRF can be more demanding, challenging student to think, analyze, and make connection. Jadi kayak si IRF ini tuh dia cenderung kayak model yang menggambarkan interaksi guru sama siswa, lebih mengacu pada siswa tuh didorong lebih banyak berpikir, didorong untuk
memulai untuk mengajukan pertanyaan lebih aktif gitu. Di IRV ini siswa dominan tuh siswa tuh harus lebih aktif, dimana siswa ditekan guru agar dia mau berbicara di dalam kelas dan berkontribusi. Nah, di dalam IRV itu ada 3. Yang pertama ada invitation, respond, dan feedback. For the first stage of the IRV model, where the teacher start interaction by asking a question, giving a clue, or introduction the topic conversation. Terus yang kedua, respond. After invitation from the teacher, student providing a response, the question interaction given. Terus yang terakhir, feedback, the final stage of the IRV model, where the teacher providing feedback or evaluation of the student. Jadi yang seperti tadi saya katakan bahwa IRV itu ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi, respon, dan umpan balik. Yang pertama nanti guru akan memberikan pertanyaan, siswa memberikan jawaban. Setelah jawaban dari siswa tersebut, guru akan mengevaluasi dari jawaban siswa tersebut. Jadi IRV itu akan lebih banyak menantang siswa untuk berpikir benar, terus mendorong mereka didorong oleh pertanyaan-pertanyaan yang berurutan menjelaskan dan mendukung sesuai dengan poin yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Okay, I will explain about turn taking and the local management of classroom talk. Turn taking in classroom discourse refers to the process by which participants alternate in speaking during interaction. Jadi, turn taking itu merupakan mengacu pada proses di mana peserta bergantian berbicara selama interaksi. Sebagaimana didefinisikan oleh Sachs, Skegloff, and Jefferson, turn taking adalah pengorganisasian rangkaian pembicaraan dan dengan demikian merupakan infrastruktur dasar percakapan. Jadi hal ini itu melibatkan negosiasi dan alokasi hak berbicara di antara peserta, berkontribusi terhadap aliran dan koherensi komunikasi dalam ruang kelas. Jadi turn taking ini itu sebuah proses peserta didik itu bergantian berbicara. Lalu in the classroom, the local management of talk refers to the strategies and techniques employed by teacher and student to regulate turn taking, maintain order, and facilitate learning. Jadi di dalam kelas itu pengelolaan pembicaraan lokal itu mengacu pada strategi dan teknik yang digunakan oleh guru dan siswa untuk mengatur pengambilan giliran untuk berbicara, lalu untuk menjaga ketertiban itu dan memfasilitasi pembelajaran. Pengelolaan pembicaraan itu juga merupakan sebagai untuk mengatur ketertiban juga dan untuk memfasilitasi pembelajaran. And then the next is teacher monologues. Teacher monologues refer to extended periods of uninterrupted teacher talk during classroom instruction, where the teacher assumes the primary role of speaker while students predominantly listen passively. Jadi teacher monolog itu mengacu pada pembicaraan di kelas yang guru itu sebagai peran penting. Jadi siswa itu berperan pasif dalam kelas.
Jadi yang berperan aktif adalah guru dalam menyampaikan pembelajaran. And then repair strategies. In the context of classroom management, repair refers to strategies used by teachers to address disruptions, conflicts, and misunderstanding in the classroom in order to maintain a positive learning environment. Jadi, repair strategies dalam konteks manajemen kelas mengacu pada strategi yang digunakan oleh guru untuk mengatasi gangguan, konflik, atau kesalahpahaman di kelas untuk menjaga lingkungan kelas itu tetap kondusif. The next, other collaborative ways of managing classroom talk. Effective classroom talk management is essential for creating an engaging and inclusive learning environment. Traditional methods often rely on the teacher as the sole facilitator of discussion, leading to limited student participation and passive learning. Collaborative approach, however, empowers students to take ownership of their learning through active participation and dialogue with peers. Jadi, other collaborative in managing classroom talk itu yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan inklusif. Metode tradisional seringkali mengandalkan guru sebagai satu-satunya fasilitator diskusi, sehingga menyebabkan terbatasnya partisipasi siswa dan pembelajaran menjadi pasif. Jadi, siswa itu menjadi pasif dalam pembelajaran. Siswa itu tidak berperan aktif, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bertanya. Lalu, namun pendekatan kolaboratif memberdayakan siswa untuk mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka melalui partisipasi aktif dan dialog dengan teman sebaya. The next, scaffolding towards joint construction of meaning. Scaffolding, a concept rooted in Vygotsky's social-cultural theory, is a dynamic process of support provided by knowledgeable individuals or tools to assist learners in achieving tasks beyond their current abilities. Jadi, scaffolding itu sebuah konsep yang berakar pada teori sosiokultural Vygotsky, yang berarti suatu proses dukungan dinamis yang diberikan oleh individu yang berpengetahuan atau alat untuk membantu pelajar dalam mencapai tugas-tugas yang di luar kemampuan mereka saat ini. Jadi scaffolding ini tuh konsep seperti alat yang membantu mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas atau mencari materi yang belum mereka pelajari saat ini atau yang mungkin mereka sulit untuk memahaminya. And then, in educational context, scaffolding can take various forms such as modeling, conditioning, providing feedback, and offering prompts or cues. Dalam konteks pendidikan, scaffolding dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberi contoh, bertanya, memberi umpan balik, dan menawarkan petunjuk atau isyarat. Scaffolding ini berarti itu juga sebagai sarana untuk bertanya,
memberikan feedback, entah itu feedback untuk guru atau untuk siswa, dan menawarkan petunjuk atau isyarat. Jadi untuk pembelajaran itu jadi lebih mudah dipahami. And then scaffolding extends beyond individual interaction to include the cultural and social dimensions of learning. Scaffolding tidak hanya mencakup interaksi individu, tapi juga mencakup dimensi budaya sosial dalam pembelajaran. Jadi scaffolding ini itu juga mencakup dimensi seperti budaya sosial dalam pembelajarannya. I will explain about towards emotional scaffolding. Emotional scaffolding for students can build confidence prior to moving into new reality. Jadi emotional scaffolding ini tadi itu bagi siswa tuh dapat membangun sebuah kepercayaan diri sebelum pindah ke wilayah baru. Kemudian this is the epitome of the reward and punishment system prevalent in any classroom and is particularly evident in highly transmissive or highly structured class. Jadi ini tuh adalah sebuah lambang dari sistem penghargaan atau sebuah hukuman yang biasanya dilakukan di dalam kelas manapun ya. Terutama ini tuh dapat terlihat jelas di kelas yang sangat mudah menular atau yang kelas yang terstruktur. Dan ini tuh dapat mempertaruhkan citra diri siswa. Misalnya ketika tidak mengetahui jawaban yang benar untuk pertanyaan tertutup dapat menjadi indikasi bahwa mereka itu belum melakukan tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Ini itu dapat mengempiskan mereka yang kurang tangguh, jadi kayak menurunkan semangat mereka. Kemudian selain itu motivasi jangka panjang juga dapat dipengaruhi oleh ejekan yang berkepanjangan atau perasaan bahwa seseorang dinominasikan untuk menjadi bahan lelucon guru. Jadi begitu. Selanjutnya itu the quantity and quality of positive feedback provided by teachers is an important indicator of the emotional climate. Jadi kualitas dan kuantitas dari feedback positif yang diberikan oleh guru itu merupakan hal yang sangat penting untuk membangun emosional siswa tersebut. Next is managing participation online. The management of online teaching and learning face many of the same issues as pedagogy in conventional classroom. Jadi dalam managing participant online ini menghadapi banyak isu yang sama dengan pedagogi di kelas-kelas konvensional, terutama dalam pandangan pembelajaran yang mendasari setiap pedagogi tertentu dan cara mereka mengolah partisipasinya. In the early development of online learning, the internet was able to send a lot of information which combined it with increasingly sophisticated graphical and audio support.
result in the development of online learning system that simply transmitted information and required learners to process it themselves within a certain time limit. Jadi pada awal pengembangan dari pembelajaran online itu, internet itu mampu untuk mengirim banyak informasi dengan kayak dukungan semacam ada grafis kayak gambar gitu, kemudian audio juga, jadi semakin canggih dan menghasilkan pengembangan sistem pembelajaran online yang hanya mentransmisikan informasi dan menuntut pembelajar untuk memprosesnya sendiri dengan batas waktu tertentu, jadi ada semacam deadline-nya gitu. Kemudian and the tutor's job is to monitor program, websites, and information source, add and subtract information as required, and collect assignment or test. Jadi nanti tuh tugasnya dari tutor itu dalam hal manajemen kelas ini ya, tugasnya nanti tuh untuk memantau situs web, program, dan sumber informasi tersebut, dan juga menambah atau mengurangi informasi yang diperlukan, dan untuk mengumpulkan tugas atau tes yang nanti diberikan pada siswa. Itu. Next is managing online conferences. Online conferencing is an educational way of utilizing the interactivity of the internet, especially for asynchronous communication. It formalizes online discussion groups and introduces online tutors or moderators. Online conferencing overcomes management issues in the emotional domain with a less threatening classroom culture, although tutors must still manage a range of students' behaviors in the interaction. Jadi managing online conference ya. Jadi konferensi online itu atau online conferencing adalah cara pendidikan memanfaatkan interaktivitas internet, terutama untuk dalam hal berkomunikasi. Jadi ini tuh meresmikan kelompok diskusi online dan memperkenalkan online tutor atau moderator. Kemudian dalam online conferencing ini juga untuk mengatasi banyak masalah dalam manajemen di domain emosional. Tapi dalam hal ini tuh tutor masih harus bisa mengelola siswa, kayak contohnya siswa yang kayak mengirimkan pesan berkali-kali, terus siswa yang sengaja memulai argumen seperti itu. And then selanjutnya issues in managing written online participation. Writing is a key medium in academia, and there is a natural pressure to produce online writing that conforms to academic standards, even without specific direction. Some students may struggle with the form of writing and be resistant to the culture of writing in online education. This can be detrimental, especially for students from communities where writing is not the primary form of communication. It is possible that students feel marginalized by writing, not participating, and thus issues arise in both online and face-to-face education.
Jadi isu yang ada di managing right dan online participant ini ada dalam hal menulis ya. Jadi kan menulis itu adalah kayak sebuah medium utama dalam di dunia akademik ini ya. Jadi karena kemajuan zaman tuh muncul tulisan online yang sudah sesuai dengan standar akademik. Kemudian tuh beberapa siswa tuh ada yang mungkin tuh kesulitan karena bentuk tulisan dan resisten tuh terhadap budaya tulisan dalam pendidikan online ya. Kesulitan karena kan mungkin tuh mereka tuh belum terbiasa pakai tulisan online, jadi biasanya masih pakai tulisan dengan kertas, masih pakai manual. Jadi ini tuh bisa merugikan terutama bagi siswa yang menulis online tuh bukan kebiasaannya tadi. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan kemungkinan siswa itu merasa kayak terpinggirkan karena tulisan mereka, kemudian jadi membuat mereka tidak berpartisipasi, dan masalah ini tuh muncul baik dalam dunia pendidikan online maupun dalam tatap muka. Next is the last one is conclusion. We have learned that how teachers manage class discussion affects students' participation. We can learn about different ways teachers handle their class by looking at this discussion. Both teachers and students use talk to understand what's happening in class and influence discussion with their own ideas. It's not enough to just match talk styles with teaching methods because the relationship between them is complex. The classroom environment offers many possibilities for discussion, showing how complex classroom management can be. Understanding classroom management helps create better learning environment. Jadi kesimpulannya dalam diskusi ini tadi ya, itu kita tuh belajar bagaimana cara guru tuh mengelola kelas dapat mempengaruhi partisipasi dari siswa. Jadi kita dapat belajar tentang bagaimana cara guru menangani kelas mereka dengan melihat diskusi-diskusi ini. Baik guru maupun murid itu menggunakan pembicaraan untuk memahami apa yang ada terjadi di kelas dan mempengaruhi diskusi dengan ide-ide mereka sendiri. Jadi tidak cukup dengan hanya mencocokkan gaya bicara dengan metode pengajaran karena hubungan dari di antara keduanya itu sangat kompleks. Kemudian lingkungan kelas itu juga menawarkan banyak kemungkinan untuk diskusi yang menunjukkan betapa kompleksnya pengelolaan kelas sendiri. Jadi memahami manajemen kelas itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Okay, I think it's enough from our group. If there are any question, you can write down in the WA group.